Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, hidup penuh dengan keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, pada hari ini Pak Arifin ingin menjelaskan sedikit tentang berpuasa Ramadan. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadinya bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak sekali yang sangat saya banggakan, pada hari ini Pak Arifin ingin menjelaskan tentang puasa Ramadan. Perlu kalian ketahui, puasa Ramadan ini juga bisa disebut dengan syariah qadimah. Maksudnya adalah ajaran ini juga diterapkan atau diberlakukan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Ini juga didasarkan oleh firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, puasa ini juga mempunyai rukun. Artinya rukun puasa ini ada dua. Yang pertama niat, yang kedua mencegah dari hal-hal yang bisa membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Anak sekalian yang sangat saya banggakan, rukun puasa yang pertama adalah niat. Nah, niat ini perlu kalian pahami, karena niatnya puasa Ramadan dengan niatnya puasa sunnah ada sedikit perbedaan. Kalau kalian mau melaksanakan puasa sunnah, misalnya setelah sholat subuh pada hari Senin kalian belum makan apapun, belum minum apapun, kira-kira jam 9, kemudian langsung Anda niati dengan puasa sunnah,
ini masih diperbolehkan. Namun bedanya dengan puasa Ramadan, ini niatnya dilakukan sebelum sholat subuh. Maka dari itu kalau sholat subuh, setelah dilaksanakan sholat subuh Anda belum niat puasa Ramadan, maka puasa Anda tidak sah. Untuk itu ulama memberikan gambaran atau tuntunan yang kebiasaan kita lakukan setelah sholat tarawih, kita bersama-sama mengucapkan lafaz niat. Ini untuk mempermudah agar kita tidak lupa di dalam mengucapkan niat ini. Karena menurut Imam Syafi'i, niat puasa Ramadan ini wajib dilaksanakan setiap hari sebelum terbitnya fajar. Hanya saja menurut Imam Malik boleh ataupun diperbolehkan niat puasa Ramadan sebulan penuh. Namun tetap Imam Malik memberikan gambaran, walaupun diperbolehkannya niat sebulan penuh, tapi tetap harus melaksanakan niat setiap hari. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, yang kedua adalah mencegah dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, mencegah ini dari hal-hal yang bisa membatalkan apabila dilakukan dengan sengaja, misalnya makan dan minum. Nah, ini kalau Anda makan dan minum dengan sengaja, maka bisa membatalkan puasa. Sebaliknya kalau dilaksanakan dengan tidak sengaja, contoh, biasanya kalian di pagi hari jam 10 itu biasanya makan. Karena tidak terbiasa berpuasa, kemudian jam 10 perut terasa lapar, tanpa sadar Anda mengambil piring, mengambil nasi, kemudian Anda makan. Pas habis satu piring, Anda teringat, oh ya Allah, ternyata sekarang saya itu sedang berpuasa. Nah, walaupun Anda habis satu piring, jika Anda lakukan tidak dengan sengaja, maka puasa Anda tidak batal. Namun yang perlu kalian pahami adalah tidak hanya hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ini juga penting harus kalian pahami tentang hal-hal yang bisa mengurangi pahala, bahkan juga bisa menghilangkan pahala puasa. Contoh, pada siang hari Anda menggunjing orang lain, rasan-rasan, Anda melakukan sesuatu walaupun tidak bisa membatalkan puasa, tapi juga bisa mengurangi pahala puasa. Maka dari itu, berhati-hatilah menggunakan media, baik itu HP, televisi, ataupun yang lain. Karena kalau Anda terbiasa menggunjing orang lain di siang hari bulan Ramadan, maka itu bisa mengurangi pahala puasa kalian, bahkan juga bisa menghilangkan pahala puasa. Karena Nabi juga pernah menjelaskan dalam hadisnya, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena orang ini suka rasan-rasan, suka menggunjing orang lain, suka berkata kotor, dan lain sebagainya. Memang betul ini tidak membatalkan, tapi juga bisa mengurangi pahala puasa. Maka dari itu, mari kita berhati-hati
di dalam bertindak ataupun menggunakan media-media yang lain. Karena di bulan Ramadan ini nafas kita bisa menjadi tasbih, tidur kita bisa menjadi ibadah. Hanya di bulan ini. Maka dari itu mari kita manfaatkan momentum yang sangat besar ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, untuk itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, agar bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, dan akhirnya setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kita mendapatkan predikat ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang artinya dihapus segala dosa-dosanya seperti layaknya bayi yang baru lahir dari rahimnya seorang ibu. Berarti tidak punya dosa sama sekali. Amin Allahumma amin. Baiklah anak sekalian, untuk sementara ini dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan sambung di kemudian hari, yang akhirnya saya akhiri pada pertemuan pada hari ini dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.